Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajari kami agar dapat memahaminya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, Selasa 9 Agustus 2022, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di tengah kehidupan zaman sekarang ini, begitu banyak hal-hal yang kita lihat yang terkadang membuat kita merasa bimbang, khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Itu semua karena kita cenderung sekali memakai logika kita dan mengandalkan kekuatan kita di saat kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesusahan. Kita sering tidak percaya akan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kesusahan itu datang, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Hanya satu yang diminta kepada kita, yaitu tetap percaya dan mengikuti serta melakukan apa yang dikehendaki dari kita. Jika kita melakukannya, maka kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Sama halnya dengan Elia dan janda yang ada di kota Sarpat, di mana ketika Elia dikejar oleh Raja Ahab untuk dibinasakan, Elia pergi bersembunyi ke tepi sungai Kerit. Dan di sana ia berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar ia dilindungi dan diselamatkan dari kepungan Raja Ahab. Dan Allah mendengarkan doanya, dan di saat Elia di tepi sungai Kerit, Allah juga tetap memeliharanya. Allah menyuruh burung Raja Wali untuk membawa sagu dan daging waktu pagi, waktu malam hari, dan ia minum dari sungai Kerit. Saudaraku, beberapa kemudian terjadilah kelaparan akibat musim kering yang berkepanjangan, sehingga tanaman menjadi kering, begitu juga dengan sungai Kerit. Maka terancamlah kehidupan bangsa itu dan kehidupan hambanya Elia. Oleh karena itu Allah menyuruh Elia, saudaraku, agar keluar dari sungai Kerit ke daerah Sidon, ke rumah seorang janda yang ada di kota Sarpat. Elia sama sekali tidak mengenal ibu janda yang ada di kota Sarpat itu. Tetapi sebagai orang percaya, Elia melakukannya dengan taat setiap firman yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dan setibanya ia di rumah janda itu, ia meminta supaya dipersiapkan dahulu makanan untuknya, baru untuk mereka. Saudaraku, janda ini sesungguhnya ingin menolak dan mengatakan, kami hanya memiliki sedikit tepung, sedikit minyak, dan mengolahnya untukku dan bagiku. Dan setelah memakannya, lalu kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, buatlah seperti yang kukatakan. Buatlah lebih dahulu bagiku makanan dari roti,
baru buat untukmu dan juga untuk anakmu. Lalu janda itu melakukan hal itu, tentunya karena dia percaya dan tekun dalam iman pengharapan kepada Tuhan, sehingga ia mendahulukan permintaan Elia, dan hasilnya kehidupannya, keluarganya terselamatkan dan terpelihara, dan hujan pun turun di daerah itu. Bukan hanya itu saudaraku, serta tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Saudaraku yang terkasih, dari hal ini kita diajak agar lebih mengutamakan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita juga hendaknya memiliki iman yang kuat dan kokoh. Jangan pernah khawatir akan apa yang kita butuhkan. Ingatlah, berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah habis dan kering dalam kehidupan ini. Dan izinkanlah Tuhan yang selalu mengambil alih dan memimpin kehidupan kita, meski terkadang apa yang diperintahkannya kepada kita tidak masuk akal bagi kita. Tetapi percayalah bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, dan bahwa rencananya bagi kita jauh lebih hebat dari apapun yang kita bayangkan. Seperti Dia menyelamatkan janda Sarpat beserta keluarganya, demikian Dia juga akan turun tangan menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan, dan kuatkan kami agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dan dalam satu hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.